Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang sangat baik. Saya percaya saudara semua mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Dan saya percaya Tuhan bekali kita lagi dengan kata apa? Dengan firman-Nya yang selalu fresh dari Tuhan supaya kita terus berjalan di dalam bimbingan Tuhan, amin. Nah, saudara, ayat tuntunan kita buat bulan ini begitu apa to the point buat kita semua ya. Supaya kita itu berhati-hati tidak jatuh. Yuk mari kita baca sebentar ayat firman Tuhan yang luar biasa di 1 Korintus 10 ayat 12. Nah, 1 Korintus 10 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terjemahan lainnya dalam bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati jangan sampai ia jatuh. Nah, haleluya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 8 ya. Mari kita baca sebentar. Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari-mari sama-sama kita katakan amin. Nah, firman Tuhan di ulangan tadi udah sangat jelas berkata bahwa Tuhan itu udah ada di depan kita, berjalan di depan kita. Tuhan itu udah ada di masa depan kita, di hari besok kita, di hari Minggu kita. Dia udah ada di depan kita, saudara, tapi dia tidak meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu adalah yang awal, yang terakhir. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Jadi dia mau berkata kepada kita, karena dia udah ada di masa depan kita, dia mau berkata kepada kita, kita harus hati-hati supaya kita jangan jatuh. Karena dia tahu, saudara, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, dia udah tahu. Tetapi karena kita itu diciptakan Tuhan sebagai manusia yang punya kebebasan, free will human being, untuk kita bisa mengambil tindakan, kita bisa berpikir secara bebas. Tetapi di bulan ini Tuhan mau ingatkan supaya kita itu harus berhati-hati, saudara ya. Jadi ayat tuntunan Tuhan ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi justru Tuhan itu sayang sekali buat kita. Makanya kita itu diperingatkan sama Tuhan supaya kita itu dalam mengambil keputusan, dalam berpikir di hari-hari yang akan ke depan, yang semakin gak gampang ini, yang akan memasuki tahun 2025, yang semakin mencekam, Tuhan mau berkata kepada kita semua, kita itu harus hati-hati, jangan jatuh. Kenapa? Karena Tuhan udah menyediakan masa depan kita yang begitu indah, masa depan yang semua rencana Tuhan yang begitu baik, rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan juga sampai kekekalan, Tuhan bilang udah Tuhan sediakan rumah buat kita di surga ya. Jadi Tuhan itu ada di masa depan kita. Jadi kalau kita merasa sekarang semuanya lancar-lancar, semuanya baik-baik, firman Tuhan berkata hati-hati supaya kita jangan jatuh. Yuk kita katakan kepada diri kita masing-masing, kita harus hati-hati supaya jangan jatuh. Amin. Jadi firman Tuhan ini mau berkata seperti ada orang yang berdiri kuat, berdiri teguh, solid, tidak tergoyahkan, tetapi tiba-tiba di suatu hari orang ini kaget banget, tidak disangka-sangka, mendadak dia jatuh dan habis. Nah, Tuhan gak mau itu terjadi buat kita. Makanya Tuhan kasih firman-Nya yang dengan penuh kasih sayang, anak-anakku, hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Nah, saudara, saya mau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, seperti misalnya yang pertama adalah Simson. Nah, Simson itu arti namanya adalah terhormat dan kuat. Simson ini adalah orang yang sebelum lahir pun sudah dipilih oleh Tuhan, dia akan menjadi seorang pemimpin. Dan kalau ada superhuman being yang punya super power yang pertama kali, yang kekuatan fisiknya sangat kuat, yang seperti mungkin sekarang kita lihat-lihat di
film yang modern, saudara ya. Tetapi di dalam Alkitab sendiri udah ada orang yang dikasih Tuhan kekuatan fisik yang sangat kuat, keberanian yang luar biasa. Dia berani lawan musuh-musuhnya, dia berperang sendirian, gerilya sendirian, dan semua musuhnya dikalahkan. Ya, itu adalah namanya Simson. Dia lahir dari suku Dan, yang sejak awal Musa udah menubuatkan bahwa suku Dan ini akan menjadi seorang pemimpin. Jadi, wah, Simpson ini udah ditakdirkan, udah dipilih Tuhan itu menjadi seorang yang luar biasa. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Simpson itu hidupnya berkompromi dengan dosa, saudara ya. Dia beristri dengan orang yang bukan dari bangsanya. Kemudian dia hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan dengan perempuan yang bernama Delila. Dan selama sekian waktu, semuanya kayaknya oke-oke aja. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya penyertaan Tuhan masih bersama dengan Simpson. Kalau dia membutuhkan kekuatan, urapan Tuhan masih ada. Kekuatan itu bisa dia dapatkan kapan saja, selalu tersedia. Walaupun berbuat dosa, jadi Simpson berpikir semuanya oke kok, ya kan, aman. Setiap pagi dia bangun, pagi bangun everything normal, tidak ada masalah apa-apa, semuanya oke, ya kan, berjalan lancar. Dosa nggak terasa dosa lagi, dia udah hidup terbiasa dengan dosa. Dan tanpa dia sadari, suatu hari seperti dia bangun, seperti biasanya semuanya oke. Tetapi pada hari itu tanpa dia sadari adalah hari konsekuensi di mana dia harus terima akibat dari perbuatan hidupnya yang terbiasa dengan dosa. Hari itu Simpson bangun, ya kan, dia berpikir, semuanya juga baik-baik, tapi tak disangka oleh dia, mendadak hari itu adalah hari kejatuhannya. Pelanggaran Simpson yang setiap hari terus dia lakukan, akhirnya telah mencapai titik akhir, saudara. Hari itu dia dikalahkan dan ditangkap oleh bangsa Filistin, oleh orang-orang Filistin musuhnya. Dan kemudian orang Filistin, kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa mereka mencongkel mata Simpson sehingga menjadi buta, kemudian dimasukkan ke penjara dan mengalami kejatuhan yang sangat menyakitkan. Dari orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, orang yang sangat kuat, menjadi orang yang tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak hati-hati, karena dia terjebak dalam dosa, hidup dalam dosa. Nah, pertama kali si Delila ini berkata kepada Simpson, kenapa sih kamu ini begitu kuat? Kasih tahu dong rahasianya, apa yang membuat kamu itu tidak kuat. Nah, pertama kali dibilangin gitu, Simpson masih nggak menceritakan rahasianya, masih masih apa masih tidak terlalu tergoda, ya kan, tapi dia terus hidup bersama Delila. Delila mencoba lagi sampai akhirnya setelah 3 kali dia nggak kuat, dosa itu terus menyeret, dosa itu matang dan membuahkan dan menghasilkan buahnya, saudara. Dan akhirnya dia jauh ke dalam dosa, terjebak, nggak bisa keluar dan mengalami kejatuhan yang sangat menyakitkan. Nah, saudara, kalau dia misalnya tahu bahwa kisah hidupnya bakal ditulis di Alkitab, pasti sekarang ini Simpson itu malu sekali. Kalau dia tahu mungkin bakal ditulis di Alkitab, ya kan, diceritakan kisah hidupnya, mungkin dia berhati-hati. Nah, makanya firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, jadi Tuhan itu mau ajak kita, yuk mari kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa. Apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Bisa, saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu ada Roh Kudus yang mengingatkan dan membantu kita untuk membuat kita menyesal, membuat kita insaf, membuat kita bangkit lagi. Dan sampai akhirnya semakin jarang jatuh, dan akhirnya benar-benar kita dimerdekakan dari setiap ikatan dosa. Amin. Jadi jatuh dalam dosa itu beda dengan hidup dalam dosa, saudara ya. Jadi mungkin ada yang dari kita yang udah kita cek masing-masing apakah kita masih ada hidup yang udah terbiasa dengan dosa seperti Simpson. Kita pikir semua lancar, ya kan,
bangun pagi juga semua masih oke. Ya ada sih masalah di sini, di situ, ada satu dua problem, tapi masih bisa diatasi. Saya masih merasa pengampunan Tuhan, saya merasa kebaikan Tuhan, tapi kemudian kita lakukan lagi, hidup di dalam dosa yang sama. Jadi bukan jatuh, tapi hidup, every day with the same sin yang kita lakukan setiap hari. Nah, sama seperti Simpson, kita juga nggak tahu kapan dosa itu menjadi matang, dan akhirnya konsekuensi itu datang juga, saudara. Nah, maka kita harus kita harus mulai introspeksi diri, saudara. Apakah ada dosa yang harus kita benar-benar tinggalkan, yang udah Tuhan ingatkan berkali-kali, ya kan? Mari kita tinggalkan. Nah, udah kita tahulah apa dosa itu ya. Jadi saya nggak akan terlalu banyak bahas, tapi kita lihat diri kita masing-masing. Apakah masih ada sifat, karakter yang masih nggak berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan sudah ingatkan berkali-kali, tapi masih kita lakukan. Ayo kita bertobat, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, saya perlu bantuan Tuhan supaya saya bisa meninggalkannya. Karena dosa itu artinya ya kalau kita itu melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan. Tapi kemudian kita bilang, wah udah banyak nih yang seharusnya tidak lakukan, ya udah saya kerjakan. Tapi sebaliknya juga, yaitu kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Nah, mari kita buka sebentar firman Tuhan di Keluaran 8 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan di Keluaran 8 ayat 27 28 berkata, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Nah, saudara, perbincangan ini adalah perbincangan antara Musa dengan Firaun, dan ini adalah perbincangan perundingan di mana Tuhan menyuruh Musa untuk datang kepada Firaun supaya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Firaun di Mesir. Nah, perbincangan ini tuh terjadi setelah kita tahu Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir kan. Nah, perbincangan ini adalah perbincangan setelah Tuhan memberikan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat kepada bangsa Mesir. Nah, setelah tulah yang keempat ini, lalat pikat, Musa datang lagi kepada Firaun untuk berunding. Dan akhirnya setelah tulah yang keempat ini, hati Firaun itu mulai bercabang. Karena itu Firaun berkata kepada Musa, ya udahlah kalau mau pergi ibadah, ya udahlah pergi, tapi jangan jauh-jauh. Nah, kita tahu Mesir itu melambangkan perbudakan dosa, melambangkan daya tarik dunia yang jahat yang akan mengikat setiap anak Tuhan, yang akan menjatuhkan Tuhan, membuat hidupnya tidak berhati-hati, terbuai, dan akhirnya ya hancur gitu ya, saudara. Sedikit-sedikit hancur. Dan tipu muslihat iblis ini masih dijalankan sampai hari ini buat semua anak-anak Tuhan, sama seperti Firaun bicara sama Musa. Nah, jadi iblis bilang kepada kita, mau ibadah, ya silakan, ya kan? Silakan aja. Mau kebaktian tengah minggu, silakan. Mau kebaktian tiap hari juga, silakan. Mau melayani, mau rajin melayani, mangga, silakan. Duit. Makanya Firaun bilang, berdoa juga untuk aku, mau melayanilah, nggak apa-apa. Tapi, nah ini ada tapinya, saudara. Perginya jangan jauh-jauh, nanti kembali lagi pada aku. Iblis itu bilang, nggak takutlah kamu mau ibadah juga, kamu mau rajin melayani, nggak apa-apa, asal berbuat dosanya juga masih rajin, saudara. Jadi kita jalankan kekristenan kita itu hanya sebagai, ya saya sebagai anak Tuhan, ya kan. Tetapi sama seperti ini, saudara, setelah kita datang berbakti, melayani, dosanya masih kita jalanin, masih rajin, saudara. Jadi kita itu nggak mengalami perubahan dan pembaharuan yang daripada Tuhan itu, saudara. Kita dengarkan firman, nggak apa-apa, iblis nggak takut. Asal hidup kita nggak berubah, perginya nggak jauh-jauh dari Firaun, perginya nggak jauh-jauh dari dunia ini, saudara. Perginya nggak jauh-jauh, masih terikat perbudakan
dengan dosa, saudara. Nah, sekarang Tuhan mau ingatkan kita mesti kenali siasat iblis ini dan jangan lagi main-main dengan dosa. Mari kita buka hati yang selebar-lebarnya, saudara, buat peringatan Tuhan yang penuh kasih sayang kepada kita, karena Dia udah ada di depan hari kita, Dia ada di masa depan kita. Tuhan mau kita mencapai semua yang baik yang Dia sudah sediakan baik buat kita, tapi pilihan kepada kita, Tuhan bilang datang kepada kita semua hari ini, tetap harus hati-hati, jangan sampai jatuh, karena Tuhan mau menyelamatkan kita semua, saudara. Amin. Kemudian Salomo, saudara. Salomo adalah tokoh luar biasa juga yang luar biasa di Alkitab. Salomo itu orang yang sangat berhikmat, sangat pintar. Dan memang benar, dia itu adalah orang yang sangat pintar, sangat berhikmat. Dia bisa nyelesain masalah, dia bisa selesaiin konflik, dia bisa bahkan nggak tahu gimana caranya berhikmat, tapi punya istri 700 ditambah gundik-gundik 300, ya kan? Gimana manage itu? Gimana mengatasi manage, ya kan, belum juga mungkin ditambah mertuanya masing-masing, saudara. Wah, luar biasa ya Salomo ini, saudara. Dia banggalah dengan hikmatnya, dengan kepintarannya yang hebat, merasa percaya diri, ya kan, dengan intelektualnya, dengan IQ-nya yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa Tuhan kasih, saudara. Tetapi kemudian dia jatuh juga, saudara. Nah, ada di antara kita juga yang saya tahu di BMC New York ini semua orangnya sangat luar biasa, pintar-pintar, ya kan, kemampuannya luar biasa, skillnya luar biasa. That's all good, semuanya bagus, semuanya dari Tuhan, puji Tuhan, luar biasa, saudara. Asal kita tetap hati-hati, jangan jadi sombong dan jadi jatuh, saudara. Nah, seorang anak, saudara, dimarahin sama papanya karena dia lagi belajar main skateboard, tapi main skateboardnya itu baru belajar aja udah kenceng banget. Jadi papanya bilang, jangan kenceng-kenceng dulu, kamu masih belajar, nanti jatuh, ya kan. Tapi anaknya tetap aja, saudara. Akhirnya papanya menghukum dia. Skateboardnya diambil sementara, kemudian jadi anaknya nggak bisa main. Nah, anaknya nggak bisa main kan, dia kesel, dia dalam dalam hati, dalam pikirannya, dalam bayangannya dia bilang, nggak apa-apa, memang aku sekarang nggak main, tetapi dalam bayanganku, di dalam hatiku, di dalam pikiranku, aku masih bermain, bahkan bermainnya semakin kenceng, ya kan. Nah, saudara, firman Tuhan bilang, Tuhan itu lihat kedalaman hati kita, ya kan. Makanya selalu Tuhan itu bilang, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kenapa Tuhan mau kita jaga hati? Karena hati itu penting buat Tuhan, hati itu bernilai buat Tuhan. Dan hati itu juga selalu yang diincar oleh iblis. Makanya setiap kali kita bilang di firman Tuhan mau ditaburkan, ya kan, iblis itu udah bersiap-siap mau mencurinya, saudara, ya, mau ditaburkan di hati kita supaya enggak tumbuh di hati kita, saudara, firman Tuhan itu, saudara. Nah, Tuhan itu jadi lihat kedalaman hati kita, saudara. Nah, sama seperti anak ini, saudara, kadang kita itu bisa menutupi kesombongan kita, ya. Kita pikir, wah, pinter nih, hebat nih, aku punya skill yang tinggi, punya high education, pendidikan yang tinggi, udah punya banyak pengalaman, ya kan? Dan dalam hati mungkin nggak kelihatan sombong, karena sombong itu kadang-kadang masuknya kan tak diundang, saudara. Tapi mungkin dalam hati kita sering menganggap remeh orang lain, gitu aja nggak bisa, misalnya kan? Atau kita merasa yakin dengan kepintaran kita, dengan skill kita. Wah, saya nih bisa nih, semuanya bisa saya lakukan, saya pasti sukses, jadi sombong, saudara. Nah, Salomo, saudara, pada akhirnya Alkitab mencatat, istri-istrinya itulah yang membelokkan hati Salomo dari Tuhan. Tadinya Salomo itu ikut Tuhan sepenuh hati, ya kan? Dia bangun bait Allah, tapi kemudian hatinya berbalik dari Tuhan karena dia tidak hati-hati, saudara. Dia mulai ikut menyembah Allah-Allah asing, dewa-dewa asing. Nah, kita udah tahu, Pak Yongki udah mengajar kita 2 minggu yang lalu apa itu dewa-dewa asing, apa itu Allah-Allah asing. Allah-Allah asing di zaman modern ini bisa apa aja yang kita anggap lebih tinggi, yang kita anggap lebih penting kedudukannya daripada Tuhan.
Jadi itu bisa apa aja, saudara, bisa diri kita sendiri, bisa hobi kita, bisa pekerjaan kita, bisa gadget kita, apapun itu yang kita tempatkan, kita spend time, waktu, kita habiskan energi kita habiskan semuanya yang melebihi Tuhan, itulah dewa-dewa asing di zaman modern, saudara. Nah, mari kita cek sekali lagi masing-masing ke dalam diri kita masing-masing, supaya jangan jatuh gara-gara hal-hal tersebut, saudara. Biar peringatan Tuhan ini jadi renungan buat kita, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, Salomo jatuh bukan karena dia bodoh, bukan karena dia nggak pintar. Dia pintar luar biasa, IQ-nya luar biasa. Tapi kemudian dia terbuai, kemudian dia yang tadinya selalu meminta petunjuk Tuhan, akhirnya dia mulai menyembah dewa-dewa asing, dia mulai mengandalkan kekayaannya, dan akhirnya jatuh, saudara. Ya, jadi kita boleh pintar luar biasa, saudara, tapi jangan terbuai, jangan sombong, hati-hati, jangan kita jatuh. Nah, siapa lagi, saudara? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan dengan dahsyat luar biasa. Dikasih tempat yang sangat bagus di Taman Eden. Semua disediakan Tuhan, semua diberkati. Setiap hari bangun, enak, tanpa beban, berkata, what a wonderful day. Tapi ternyata hari itu nggak disangka-sangka, ular, si iblis berhasil dengan tipu dayanya membohongi Hawa, Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Hawa mulai mendengarkan iblis, ya kan, mulai mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kan udah jelas-jelas bilang kepada Adam dan Hawa, semua tanaman di Taman Eden ini boleh dimakan. Hanya satu yang nggak boleh dimakan, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan akan mati. Nah, tapi lalu ular itu memulai percakapan dengan Hawa. Ular itu berkata, semua buah nggak boleh dimakan kan? Nah, jadi iblis itu tahu firman Tuhan, saudara, tapi sering diputar balikan. Ya, iblis itu tahu firman Tuhan, tapi kadang ada yang dipotong sama dia, sehingga kadang-kadang masuk ke dalam pikiran anak-anak Tuhan yang akhirnya, benar nggak ya meragukan kebenaran firman Tuhan, saudara? Ya, iblis berkata, kamu itu nggak akan mati kok, ya kan? Kamu itu malah akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, lalu kita tahu iblis mulai mendengarkan, Hawa mulai mendengarkan suara iblis masuk ke dalam pikirannya, ya kan? Ke dalam hatinya, dan akhirnya keluarlah tindakan ya yang melanggar firman Tuhan. Dimulai dari mendengarkan apa yang dikatakan iblis, saudara. Tuhan, kemudian kita tahu, kemudian Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dalam sekejap, mereka kehilangan semuanya, kehilangan kemuliaan, kehilangan tempat yang indah, dan hidup mereka mengalami kejatuhan. Nah, saudara, kita harus selalu hati-hati dengan apa yang dengar dan apa yang masuk ke dalam pendengaran kita. Kita harus hati-hati, saudara. Kita jangan, kadang-kadang suara hati kita yang nggak benar itu, karena kenapa, saudara? Iblis itu kan kerjaannya mendakwa kita, ya. Iblis itu kerjaannya nggak banyak, kerjanya cuma satu, tapi dia lakukan 24 jam sehari. Dia itu full time, dia itu lembur, kerjaannya cuma mendakwa kita supaya kita jatuh, saudara. Dia katakan, kamu mah nggak layak lah melayani Tuhan, ya kan? Keluarga kamu kan udah begini ya, selamanya beginilah, berantakanlah, ya kan, seperti kena kutuk. Ya, kamu mah nggak ada masa depan lah, dari dulu juga begini-begini terus. Nah, saudara, jangan percaya. Firman kita mesti isi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apalagi ultimate-nya Tuhan bilang, berkata, waktu dia mati di kayu salib, dia berkata semuanya sudah selesai, saudara. Dia sudah selesaikan masa depan kita. Apa yang Tuhan katakan tentang masa depan kita? Masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kemudian Tuhan bilang semuanya sudah selesai. Apa yang selesai? Dengan bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Semuanya, saudara. Semuanya. Jadi kalau kita sakit, kemudian kita belum sembuh, dan kemudian kita berkata, Tuhan, aku udah doa kok nggak sembuh-sembuh, dan mulailah keluar bisikan-bisikan yang jahat, saudara. Kita mesti tetap harus tolak semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya hati-hati, saudara.
Walaupun semua keadaannya mungkin kita lihat belum baik, tapi itu nggak menentukan kita, karena keadaan bisa berubah, tetapi kebenaran firman Tuhan itu tetap dan selama-lamanya. Amin. Tuhan udah menderita buat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia udah menderita semua. Pada saat dia dicambuk, pada saat dia disalib, dipaku, dan akhirnya Tuhan berkata semua sudah selesai. Dia sudah berjalan di depan kita, menyiapkan yang terbaik buat kita. Dia sangat sayang kepada kita, saudara. Dia udah tanggung semuanya. Ya, jadi saudara, mungkin ada di antara kita yang sekarang hidupnya terbuai, ya kan, enak banget, berkat Tuhan luar biasa, sama seperti Hawa Adam dan Hawa di Taman Eden. Wah, semuanya enak. Kiri kanan bilang resesi, tapi aku mah nggak kerasa ya resesi ya. Kerjaan aku aman, gaji aku tinggi, aku baru beli properti, aku baru beli stok, aku baru beli ini itu, semuanya tercukupi. Saudara, again, puji Tuhan kalau kita berada di tempat seperti itu, puji Tuhan. Saya senang kalau kita semua berada di tempat seperti itu, tetapi tetap hati-hati, jangan terbuai. Iblis bilang, semua karena kemampuan kita, tuh kan karena aku pintar, karena aku kerja keras, aku bisa seperti ini. Kemudian kita mulai tadinya kita berapi-api dalam Tuhan, keadaan enak seperti Taman Eden membuat kita terbuai. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hati-hati supaya kita jangan jatuh terbuai dengan keadaan yang enak, keadaan yang aman. Hati-hati, saudara. Tetap harus hati-hati. Ya, amin. Nah, saudara, di 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, dia itu mencari nih, siapa nih? Tiap hari itu iblis itu mencari nih, hari ini siapa nih yang dapat ditelan. Kalau dia bilang ada yang dapat ditelan, berarti ada yang kuat yang tidak dapat ditelan. Saya percaya semua BMC New York, semua orang-orang yang kuat yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Amin. Jadi hidup kita itu ada lawannya, saudara. Ada iblis, saudara. Yang harus kita hadapi, yang harus kita lawan tiap hari, saudara. Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, tapi hidupnya selalu diisi dengan perang dan perjuangan. Dalam masa mudanya, Daud itu udah mulai belajar melawan serigala, beruang, singa, yang mau memakan kambing ternaknya, saudara. Kambing domba ternaknya yang mau diserang. Dia lawan, saudara. Dia one on one, saudara. Ya, dia melawan semua serigala, beruang, dan taruhannya adalah nyawanya, saudara. Nah, kemudian setelah menang hari itu, bukan berarti Daud, udah menang nih. Aduh, puji Tuhan, saya menang hari ini. Nah, besoknya dia santai-santai aja. Besoknya dia tidak usah hati-hati, tidak usah jaga-jaga. Enggak, saudara. Kenapa? Karena binatang buas itu juga bisa datang lagi, saudara. Ya kan? Hari ini dia kalahkan. Besok belum tentu aman. Karena singa itu seperti iblis yang tiap hari mengincar, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi nggak bisa lengah Daud ini, saudara. Nah, setelah itu malah lebih dahsyat lagi setelah dia naik tingkat, kemudian dia mesti lawan Goliat, saudara, raksasa yang punya senjata lengkap, pakai baju perang, dan kita tahu peperangan Daud nggak berhenti di situ, dia harus menghadapi mertuanya sendiri yang mau bunuh dia, ya kan? Dia harus hadapi bangsa Filistin, hadapi semua, saudara, orang-orang yang mengejar dia. Tidak ada habis-habisnya, seumur hidupnya selalu harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Demikian juga kita, saudara, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan mau bimbing kita, Tuhan udah ada di depan hari kita. Tuhan mau supaya kita meraih semua yang baik yang Dia sediakan. Tuhan bilang hati-hati jangan jatuh, hati-hati di dalam kita berpikir, hati-hati di dalam kita mengambil keputusan, hati-hati semuanya, hati-hati supaya kita jangan jatuh, saudara. Daud hebat luar biasa, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kita tahu dari Mazmur, Daud selalu berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan saja aku mengalami kemenangan, saudara. Ya, di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Jadi saudara, kita mesti tunduk kepada Tuhan dan kita bisa lawan iblis, maka mereka akan lari, saudara. Jadi kita harus tutup semua celah, saudara. Jangan biarkan musuh apapun itu, saudara, untuk mencuri apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita.
Karena Tuhan bilang di atas kayu salib, is finished. Semua udah selesai. Semuanya udah Tuhan kerjakan buat kita, saudara. Ya. Jadi kita seperti Daud, mesti selalu dengan berjaga-jaga hidup kita ini dengan kewaspadaan. Ya. Karena kenapa? Si jahat juga selalu datang menyerang. Nah, jadi apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita? Simple, saudara. Bahwa kita ini, setiap orang ini bisa jatuh, iya benar saudara, bisa jatuh. Hamba Tuhan yang luar biasa, yang KKR-nya banyak yang datang, yang mengalami mujizat, bisa jatuh? Enggak. Bisa saudara, bisa jatuh. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, mengasihi Tuhan, aktif di gereja, bisa jatuh enggak? Bisa jatuh saudara. Enggak ada dari kita yang kebal sama dosa. Setiap orang bisa jatuh kapan aja, kalau tidak hati-hati ya. Jadi jangan kita itu merasa, wah saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini pasti nggak akan jatuh, saya ini udah hidup kudus, saudara. Jangan sampai punya pikiran seperti itu, karena kita tetap mesti hati-hati setiap kita bisa jatuh. Kalau tidak hati-hati. Kenapa? Karena banyak hal, saudara. Dalam kehidupan, banyak hal terjadi. Kekecewaan lah, saudara, ya kan? Karena kita bisa jatuh. Karena godaan kesenangan dunia, kita bisa jatuh. Karena soal cinta, saudara. Salah satu teman dekat saya, saudara, karena dia menikah dengan anak pejabat, akhirnya dia tinggalkan Tuhan Yesus, dan saya lihat foto terakhirnya lagi di Mekah naik haji, saudara. Nah, itu juga bisa membuat kita jatuh, asmara, cinta, saudara, ya kan? Belum lagi keadaan yang semakin gak menentu, kondisi pekerjaan yang mungkin tiba-tiba nggak jadi baik, saudara, ya kan? Atau ada tantangan dalam kehidupan kita yang bikin kita kecewa, bikin kita marah, dan kemudian iblis membisikkan banyak-banyak sekali pikiran kita tentang kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita kecewa sama Tuhan, saudara, dan jatuh, saudara. Makanya, puji Tuhan, kalau kita masih ada sekarang di tempat ini, di Zoom ini, itu karena Tuhan masih mengasihi kita masih dengar tuntunan Tuhan, kita masih dimuridkan, kita masih diajar, kita masih dibimbing, kita masih ditegur, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita punya dasar yang kuat, nggak mudah goyah, dan apa yang Tuhan sediakan nggak dicuri oleh si jahat. Karena ingat, iblis itu adalah pencuri, bukan cuma mencuri, udah mencuri kemudian dia membunuh, dan nggak itu saudara, yang lebih kejam lagi dia akan membinasakan saudara. Ya, jadi kita terus ikut Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan taat sama semua, buka hati buat peringatan Tuhan, di mana jadi kita bisa belajar, oh gimana sih menghadapi kekecewaan, kepahitan, gimana sih kita mengatasi godaan, cobaan, dan sebagainya. Amin. Karena firman Tuhan berkata ini nggak ada, tapi saya sebutkan aja di Matius 19 ayat 30, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi saudara, awalnya saya percaya kita semua orang itu bagus, saudara ya. Awalnya luar biasa, dipakai jadi alat Tuhan, melayani Tuhan, itu luar biasa, puji Tuhan. Tetapi bertahan sampai akhir, hati-hati, bertahan sampai akhir, itu jauh lebih penting. Ya, jadi bagaimana kita bisa bertindak hati-hati? Ayat terakhir, saudara, di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara, nggak ada cara lain. Kita buang semua pikiran yang negatif. Gimana caranya kita bisa bertindak hati-hati? Gimana kita bisa tangkis semua dakwaan iblis yang menjatuhkan, mencuri, membinasakan kita? Gimana kita bisa semakin kuat sehingga daya tarik dosa itu enggak mempengaruhi lagi kita? Karena kita itu adalah manusia roh, juga manusia rohani. Makanya kita mesti gimana caranya supaya kita itu makin kuat? Maka manusia roh kita terus harus kasih makan firman Tuhan semakin kuat, sehingga manusia duniawi, yaitu kedagingan kita, ya keinginan daging yang bagus, itu semakin bisa kita tekan dan kita kalahkan. Kita terus berdoa minta bantuan Tuhan, karena saya percaya Tuhan, saya mau menang atas dosa ini, Tuhan saya mau menang atas kedagingan ini, saya percaya Tuhan pasti bebaskan kita, asal kita mau
merenungkan dan mengatakan firman Tuhan siang dan malam, artinya continuously saudara, kita renungkan, kita baca, karena firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi ini adalah makanan buat kita yang memberikan kehidupan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang hebat, yang sampai hari ini tidak berubah, yang tetap mengasihi kita, dan Tuhan Yesus akan membimbing kita. Kalau Tuhan bilang kepada kita harus hati-hati, maka kita harus katakan kepada kita, Harry, harus hati-hati, harus hati-hati, apapun. Jadi kita itu aware, kita itu selalu aware, hati-hati. Supaya apa? Perjalanan kita berhasil dan beruntung. Amin. Simple sekali saudara, tapi harus kita praktekkan, harus kita cek diri kita masing-masing, apakah masih ada kita hidup terbiasa dengan dosa, kita pikir udah biasa-biasa aja. Firman Tuhan berkata, ayo aku datang kepada kamu dengan penuh kasih sayang, hati-hati supaya kamu itu jangan jatuh. Atau ada kita yang udah sombong karena kepintaran kita, karena IQ kita, karena pekerjaan kita tinggi. Hati-hati, kata firman Tuhan, jangan terbuai, jangan sombong. Atau ada yang kita udah, wah semuanya udah enak, fasilitas udah lengkap, rumah enak, semuanya enak, kehidupanku nyaman. Firman Tuhan juga berkata, hati-hati, jangan sampai kamu jatuh. Amin. Jadi, semoga bulan-bulan ini terus kita hati-hati, dan kita keluarkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, kita keluarkan kesaksian kita yang luar biasa, dan selamat buat kita semua untuk meraih janji-janji Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi di sekitar kita, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, masa depan indah yang penuh pengharapan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, semoga kita semua diberkati.